Ya, halo lagi buat semua yang mendengarkan, kembali lagi di Ngetege ngobrolin teknologi, gaming, dan hobi bersama saya Willy, Harry. Oh mas, Oke, kita bahas topik-topik kecil lah ya, biasa ya, topik santai. Soalnya nggak apa dulu nih? Yang ini apa ya? Mau yang mana dulu nih? Tadi kita udah ngomongin Exoprimal. Ya, akhirnya, udah rilis ya? Ya, akhirnya Capcom ngeluarin setelah Streak gamenya bagus terus. Mulai dari apa ya? Dunia berputar. Monster Hunter. Kadang lu di atas, kadang lu di bawah. MH World mah. Terakhir gagal kan MH Rise lah. Emang MH Rise itu gagal? Enggak. Sebelum Rise apa sih? Nah, itu sebelum ini aja, sebelum RE4 apa? RE3 remake. Kalau persis sebelum RE4 8 ya. Sebelum RE4 Rise Sunbreak. Sebelum Sunbreak RE8 ya. Ya maksudnya itu kan terus Rise biasa. Rise biasa terus RE3 remake. RE3 remake kurang decent lah ya RE3 remake. Oke lah dari Street Fighter kan bagus. SF5 udah terlalu lama, itu 10 tahun berapa tahunnya? 10 tahun. Lama banget. Nah kan dia istilahnya sukses kan hitungannya dari itu kan. MH World juga dia udah sukses. World sama Icebreak. SF5 sebelum World kan? Ya anggap aja dari World aja. World, Icebreak, ekspansinya kan. Terus RE2 remake, 3 remake, 4 remake, 7, 8. Ya kan? Ya. 2, 3, 4 yang remake-nya seri remake. DMC? 7 dan 8. DMC kayaknya udah lama juga sih. DMC kayaknya setelah World kan kalau nggak salah. Iya. Yang enggak ya DMC. Terus Rise, Sunbreak ya. Terus Street Fighter 6. Ya. Terus kayaknya udah kebanyakan duit ya. Nggak sih, gua ngerasa kayak si Exoprimal teh kayak si Capcom kan kayak orang di Monster Hunter. Sebenarnya jelek banget sih enggak. Cuma karena modelnya orang nggak suka kan? Iya, ada yang ngomong sih gamenya sebenarnya ya decent lah saja. Ini benar-benar nothing spesial lah jadinya gitu loh. Iya. Ya cuman kata teman gua yang udah main, dia juga komentarnya gitu. Gua juga main sih. Ya, lu juga nyobain sih. Game Pass ada kan? Ada. Gua Game Pass udahan dulu sih. Nggak ngejar juga. Nah itu kalau kata temen gua sih karena dia kayak mau nyobain model yang Battle Pass, sistem Battle Pass. Karena kan kayak dulu di World kan orang pernah ngomong kenapa nih Monster Hunter World nggak dibikin Battle Pass aja sih. Jadi kan seasonal jalan terus gitu, eventnya segala macam jalan. Dan Capcom kan nggak sampai ke situ kan. Emang dibikinnya kayak MMO, tapi nggak sampai ke kayak sampai ada Battle Pass segala macam kan. Apa tuh yang kayak Monster Hunter World kan sebenarnya udah hampir kayak MMO kan ada daily login. Terus ada daily quest. Tapi kan mereka nggak sampai kayak menyentuh ke Battle Pass. Ya, soalnya fokusnya bukan multiplayer. Karena multiplayer itu cuma setengahnya lagi single player kan gitu. Nah, cuman kan bukan game online gitu. Game online itu harus always on sih. Nggak bisa DC. Tipe, bahkan lo main single player pun tipenya bukan tipenya game online tipenya yang bukan bareng-bareng terus sama orang gitu maksudnya. Tapi kan tetap bisa bikin guild kan sampai 16 player segala macam. Nah, itu kan orang sampai ngomong udah jadi bikin Battle Pass. Nah, mungkin kayak si Capcom mikir ya udahlah kita mau cobain masukin Battle Pass ke IP-nya Capcom. Street Fighter 6 duluan berarti. Nah, tapi kan kayak Street Fighter nggak ada Battle Pass kan? Ada Street Fighter 6. Oh, ada. Ada Battle Pass. Tapi kan beda genre lah, jauh lah. Ya, mungkin mereka kayak mau masukin ke MH, model-model kayak MH, tapi sayang lah gitu MH. Gue sih mikirnya gitu ya kayak. Oh, ini tuh mainnya multiplayer biasa sih, PvE. Kayak apa sih? Kayak Overwatch. Per match. Kayak Overwatch lah. Overwatch yang PvE-nya ya. Lu pernah main kan yang event? Kayak Left 4 Dead. Enggak. Kayak Left 4 Dead. Pertama kayak Left 4 Dead, terakhirnya kayak Overwatch. Tapi kayaknya katanya baru main satu kan? Baru main satu level kan? Katanya ada 11 tipe permainan yang berbeda. Nggak akan sampai 11 orang juga kayaknya. Nggak akan tahan. Nggak, dan emang 11 itu di pool dalam satu mode kan? Enggak, katanya beda-beda. Katanya ada 11 tipe permainan. Ya, tapi lu dapetnya random kan?
Nah nggak tahu gimana itu tuh Kata- soalnya game matchnya itu di bawah story gitu loh. Ada story matchnya itu berdasarkan story. Nanti abis itu nyambung lagi storynya. Oh. Ada storynya. Iya, gue baru sorry kedua udah malas. Nggak tahu kalau main rame-rame. Shooter kan? Shooter. Ada hero shooter juga. Hero shooter. Hero ada, shooternya ada skillnya. ada skillnya. Ada kelasnya ada berarti. kelasnya. Tapi kita bisa berubah-ubah kan ya? Iya, bisa di dalam game kita bisa ganti seenaknya. Kayak ganti Ada equip. cooldown, Oh, ada sih. cooldownnya. Ya saya. Overwatch juga bisa ganti langsung ya? Overwatch bisa. Dan gue nggak seneng sih yang begitu sebenarnya. Maksud gue kayak Overwatch teh capek euy. Lu mah kayaknya emang bukan tipe PvP ya. Dulu gue seneng loh. Ya dulu, tapi sekarang kan tidak. Nggak, dulu gue seneng. Seiring dengan berjalannya waktu. Iya, sering dengan. Nggak, gue gini ya. Dulu itu gue fans banget sama Overwatch karena satu lore-nya bagus banget. Ceritanya lore ceritanya bagus dan sampai sekarang setelah hampir 10 tahun pun kan nggak nambah kan lore-nya sebenarnya nggak maju gitu. Timelinenya itu bikin gue kesel sih. Terus karakter desainnya senang. Cuman yang bikin gue nggak seneng tuh Fortress with waifu. Yep. Nah itu tuh masalahnya kayak mereka tuh terlalu ngejar meta. Jadi kayak ngulik-ngulik karakter tuh dirubahnya terlalu kacau gitu, terlalu drastis. Karena dulu gue Mercy main ya, gue main gue Mercy dan kalau lu main Overwatch zaman dulu banget, Mercy itu kan dirubah total kan cara mainnya. Ya gue nggak seneng. Terus kayak gue ganti ke yang lain kan kayak diulik kan. Season ini healingnya si karakter itu healingnya dikurangin, ini attack-nya digedein. Season berikutnya attack-nya dikecilin lagi, digonta-ganti terus gitu. Kayak kalau lu udah nggak main 3 bulan aja, main lagi tuh udah beda gitu. Ya begitulah game kompetitif. Emang kayak gitu. Biar balance kan? Ya, iya, Balance. supaya balance dan supaya strateginya berubah-ubah terus. Nggak Iya, usah orang. ya. Ya, kayak gitu misalnya Paksa lu orang suruh Dota, orang suruh main terus kan. Valorant, kayak gitu semuanya kayak gitu. Salah satunya fungsinya itu biar Iya. orang main terus, Iya. buat belajar lagi, belajar Iya, lagi. jadi nggak stagnan. Kalau dulu kan yang Overwatch tuh istilahnya GOAT ya, ada yang GOAT kan, itu kan dihapusin kan. Iya. GOAT itu tuh apa sih, tanknya kayak apa gitu pokoknya. Awal-awal yang belum di nerf itu ada istilahnya GOAT itu tuh gimana gitu tanknya pokoknya. 2 tank kalau nggak salah teh. Iya, 2 tank. kan itu kan stagnan di situ. Iya. Makanya sekarang kan jadi 5. Kalau dulu kan Iya, 6 iya, kan. dulu 6 tuh 2 tank, 2 healer, apa gitu. Gue inget deh itunya teh. Iya. Ya makanya di situ kan pokoknya jadi drastis banget berubah pas waktu di Overwatch League pada pakai GOAT itu semua. Iya, terus kan langsung dibatas Ya, kan. sama kayak Tekken. Waktu Evo Japan pertama semuanya pakai Leroy. Itu 10 besar, 9 Leroy. Nah, soalnya emang paling efektifnya di situ kan. Iya, metanya tapi ya Apalagi jadinya kalau main jelek, kompetitif rusak. kan. Tapi rusak kan jadinya yang kayak Iya. gitu harus diubah. Ya gue sih emang nggak terlalu seneng, maksud gue emang gue udah nyaman begitu ya. Kayak kalau emang gue pengen main ya ketika gue balik lagi tetap Pengennya begitu. sama. Karena kan gue udah dapat skillnya lah gitu. Ya. Pengennya sih begitu, cuman Sayangnya game ternyata- kompetitif khususnya e-sport sih nggak mungkin Nggak kayak mungkin. gitu. bahkan kayak Hearthstone aja kan yang card digital card kan udah balancing terus kan. Iya. Berubah-ubah terus. Iya. Oke, Gitu. selanjutnya apa? Selanjutnya Willy menghilang. Selanjutnya itu ya game Pokemon baru. Pokemon ini ya, Snore Recorder. Sleep Data Recorder. Oh iya, Snore Recorder. Pokemon Sleep Data Recorder. Kecil di bawahnya teh. Pakai fontnya font 1 ukuran 1 dalam guru ya. Jadi buat penggemar Pokemon harusnya sih udah pada download ya. Yang belum Yang belum apa? Emang nggak harus apa pakai si itunya? nggak bisa pakai handphone. Oh, yaudah gue download. Jadi kalau lu nggak pakai handphone, Gue penggemar Pokemon. Mas sudah I love you. baru download. Jadi Pokemon oh sama ini ya, bukan
Oh, ini konten banget ya. Ngomong cuy. Lah, lu tiba-tiba diem. Iya. Lu udah nyelip ini tiba-tiba diem. Apa Pokemon? Nggak tahu gua apa. Sama sekali nggak tahu, makanya tadi aja baru tahu. Jadi Pokemon Sleep itu beneran sleep tracker ya. Sleep tracker yang ada Buat ngukur kualitas tidur kan, cuman dibikin ya interaktif. Gimmick. Cuman Pakai tadi gimmick. katanya ini ya apa? Kalau mau Pokemon gini kualitasnya harus jelek, ada yang harus kualitas tidurnya jelek dapat Pokemon ini. Berarti kalau lo mau ngumpulin semua harus tidur luar nggak tenang. kan dia ini sendiri kan gue sambil baca kan. Basic sendiri kan dia ada 3 kan. Gandeng cuy. Ya berarti kan mungkin yang Basicnya kan Pokemon ada- jelek mah. Ya, ada tidurnya 3 jelek kan. juga kali. Dozing, ya tapi kan kalau dozing, snoozing sama slumbering. lo pengen semua kan Nah, kayak gini kan kalau lu dosing itu berarti kan tidurnya nggak itu kan. Tidurnya nggak cuman nggak lelap lah gitu kan. Dapatnya bisa Bulbasaur, bisa Caterpie. Kalau snoozing ya berarti ngorok kan. Kalau ngorok ya berarti dapatnya Charmander sama Rattata. Kalau slumbering berarti kan tidur nyenyak. Kalau tidur nyenyak dapatnya Squirtle sama Pichu dan ya Pokédexnya katanya kebagi beberapa style gitu. Oh, tapi kan berubah-berubah kali orang tidur. Nah, ya kan justru kan berubah-berubah ya. Jadi kan Pokédexnya lengkap. Nah, itu juga kalau siang lu kayak ada fitur kayak itu ya, kayak Tamagotchi. Kalau pas nggak tidur lo Kalau nggak tidur bisa ngurus Snorlax, cuman Snorlax. Oh, Snorlax doang. Kasih makan lah, main biasalah Tamagotchi ya. Gitu. Kalau lu nggak punya device-nya, lu bisa pakai handphonenya. Keadaan nyala, terus ya udah keadaan nyala, tinggal dibalik, taruh sebelah ranjang. Katanya gitu. Itu HP-nya bakal nyala terus dong. Katanya kalau lu Habisin udah baterai dong. begitu udah balik kan ini ada sensor ini kan, ambience kan. Begitu dia tahu taruh di balik, layarnya mati sih katanya. Ya layarnya mati, tapi sisanya enggak. Dalamnya enggak. Iya, makanya Cuma itu layarnya justru doang yang mati. yang bikin kan processing powernya tetap jalan. Tetap Cycle-nya. jalan ya, katanya ada yang report dari 100%. tidur 100 bangun 40% ya. Ya nggak aneh sih, ya. Ya wajar sih. Ya. Kalau orang zaman dulu kayak nyokap gua pasti ngomong tidur dengan handphone dinyalain sebelah kepala, bangun-bangun kena radiasi, matanya jadi minus. Yang pasti panas sih kan, handphone pasti panas lah. Iya, nah itu. Apalagi kalau lu Ini colok nggak- sambil dicas kan. nggak baik untuk kesehatan baterai sih pasti ini. Kalau At least baterai, kalau yang radiasi kita nggak tahu ya. ya. Ya udah pasti aja baterai. Ya udah pasti baterai. Bentar gua ada urusan. Oke. Oke. Terus kalau nggak mau habis baterai, Ya. bisa beli device yang waktu itu kita udah ngomong ya. Namanya Pokemon Pokemon Go, Plus. Bentuknya kayak gini ya. Ya bentuk Bisa Pokeball. Pokeball enggak juga sih. Hah? Puk. Jadi dia Iya, maksudnya gambarnya kan gambar Pokeball. gambar Pokeball tapi kayak disk lah, Iya. kayak distable lah. Ini khusus buat Bisa buat sleep, bisa buat Pokemon Go. Pokemon Go diapain buat dilempar? Boleh. Bisa. Walaupun nggak ada- ya fungsinya beda ya, mungkin kayak lu lagi naik motor gitu terus ada mobilnya ya lu lempar gitu kan. Itu nggak tanggung jawab ya. Cuman ya itu lah, biasa buat itu sih, nangkep sih, auto nangkep sih. Oh, buat auto. Jadi kayak lu lewat Pokestop dia nyala, tinggal lu pencet tombolnya kan, ada tombolnya tuh. Oh, jadi nggak usah Si lu mainin di Pokeball-nya. HP-nya gitu. Jadi lewat Pokestop lu pencet, terus nanti lu jalan sedikit, kalau Pokestop tuh nyalanya hijau, lu pencet dia nge-spin kan, dapat Pokeball, dapat item. Ya intinya buat mainin Pokemon Go tanpa ngeluarin HP. Ya, sama kayak ada Pokemon dia nyalanya biru, nah tinggal lu pencet, dia otomatis ngelempar Pokeball. Dapat enggaknya gimana? Dapat enggaknya nanti dia nyala. Oh. Ting tong kalau rainbow tidung berarti dapat. Kalau teng merah berarti nggak dapat, kabur. Udah gitu doang. Nanti ya lu kalau udah beres tinggal udah nyampe tujuan gitu ya, lu tinggal buka handphone. Ada nanti Pokemonnya dapetnya apa aja bisa lu lihat. Gitu doang sih sebenarnya. Oke. Gitu, makanya itu kan sebenarnya perkembangan dari Pokemon Go Plus. Iya, Go Plus kan udah ada kan sebenarnya Iya, device-nya.
Karena sudah plus Dikasih dipakai plus buat lagi. Enggak, karena buat plus Pakai terus buat- ditambahin fitur buat tidur. Fitur buat ranjang. Ranjang. Jadi Jadi plus plus. Gitu. Mantap ya. Fitur main Pokemon di Company ya. ranjang ini ya. Udah mainnya main plus sekarang. Fitur main ranjang kan. Ditaruhnya di ranjang. Di ranjang. Nah ini kan banyak yang bingung juga kan, karena kan lo nge-tracking di ranjang kan. Kalau lu Ya. kalau lu maksudnya tidur suami istri aja kan berdua. Ya. Nah itu nge-track siapa kan nggak tahu. Iya. Kalau istrinya lelap, suaminya ngorok, Iya. gimana? Iya, Kan gitu. nge-tracknya gimana? Kalau suaminya tenang tidurnya, si istrinya tengah malam bangun nonton keluar, Iya. nonton TV nggak bisa tidur gitu, dia bangun keluar, apa yang terjadi nggak tahu kan. Iya. Gitu. Kalau sama suami istri, kadang kan ada orang tidur sama piaraan kan, tidur Iya, sama oh kucing, iya, tidur benar. sama anjing. Heeh. Itu kan kalau kayak Beda lagi. beda lagi, kayak kucing kayak anjing kan malam-malam bosen kan bangun turun biasanya Iya. gitu kan, turun tidur di lantai kayak, kalau nggak turun ke atas meja kayak kemana tidur di Iya. tempat lain gitu kan, atau misalnya dari tempat lain naik ke ranjang gitu kan Iya. bisa aja. Kayak nggak ini, jadi emang nggak bisa jadi acuan beneran untuk Just for fun lah sebenarnya Kesehatan kalau ya. kata gue, just for fun. Dan balik lagi sih kalau kesehatan ya paling bener kan, paling gampang dan paling ya buat nge-track kan pakai Jam tangan, smartwatch. Iya. Mau Apple Watch, mau Garmin, Garmin, mau Xiaomi, Iya. mau Samsung, banyak lah, udah Iya. banyak gitu kan, dari 150.000 juga udah Tapi ada. kayaknya kalau yang ada sleep trackernya tuh harus yang mahal deh. Enggak. Oh iya kayak gitu? 100 yang Xiaomi yang cuman kayak kapsul doang itu juga bisa kok. Oh bisa? Bisa. Oh Ya cuman balik lagi keakuratannya gimana nggak Iya. tahu, tapi fiturnya ada. ada. Ya at least itu bakal lebih akurat daripada Pokemon Sleep karena ya dia itu nempel ke orangnya gitu kan. Ya dan at least bukan ngebakarnya baterai jam lah gitu Iya, kan. iya. Ya sekarang beli jam 300.000 ya kebakar ya udahlah wayahna gitu Iya. kan. Bukan kebakar Iya. meledak ya. Maksudnya ngedrop gitu kan, ngedrop ya Ah. udahlah waktunya ganti gitu kan. Kalau handphone kan lebih sayang ya. Iya ya. Lo beli iPhone terus baterainya baru berapa tahun udah di Masalahnya sekarang kalau iPhone teh ada baterai health kan masalahnya. Iya, semua HP juga ada sih. Tapi kan kalau Samsung itu bisa itu nggak sih? Keluar nggak sih angkanya? Ada, keluar angkanya. Oh udah keluar sekarang. Keluar. Itu menurut gue fitur yang gak menyebalkan sih. Buat jual second jadi bahan menurunkan harga penjual di Indo ya. Ini baterai health-nya berapa nih? Iya. Ya gitu, maksudnya ya kalaupun bisa diganti juga kan maksudnya keluar duit lagi gitu kan. Apalagi Iya. kalau Apple repot gantinya ya. Ya. Dia kan harus dia nggak boleh ganti asal ganti kan. Kalau nggak salah ada ID-nya gitu kan tiap. Bisa sih, Oh bisa. bisa. Itu kan diprotes sama orang-orang. Asalnya Iya, di iya. lock, asalnya Iya. di lock. Itu Face ID-nya jadi ke lock, jadi nggak bisa nyala. Cuma kan orang protes. Loh ini kan right to repairment. Iya. Gitu. Hak konsumen untuk memperbaiki dong. Ya, yang si Louis Rossmann itu kan. Dia yang menggebu-gebu kan. Dan itu kan hak kayak konsumen, lu udah beli, lu berhak nyervis dong. Iya. Masa lu udah beli nggak bisa diservis? Ngapain kan gitu. Dan itu kan buat go green. Kan Apple kan ngomong kampanye go greennya kan Tapi dia kan keras. kalau nggak salah tuh ya. Wah, ngomongin Apple lagi nih. Nggak apa-apa. Jadi gua kan ada di YouTube sering nge-subscribe orang-orang yang sedang benerin Ya, elektronik. ya, Kayak gue juga gitu. seneng. Dia ya kebanyakan sih pada ngeluh ya kalau barang-barang Apple kayak ganti dia udah beli yang barang buat ngopi ID layar kayak gitu, katanya kalau yang baru-baru tetap gak bisa kayak gitu loh. Bukan nggak bisa ya, jadi belum ke unlock lah istilahnya. Belum Iya, ada jadi- metodenya buat Nah itu makanya ribet amat, kayak misalnya kayak Samsung ya ganti mah tinggal ganti gitu kan. Ya. Kalau Apple ada lebih ID. mempersulit lah. Ada ID-nya, terus misalnya mau ganti casing terus si sensor Face ID-nya ya. Ya, sensor Itunya Face kan ID-nya benar-benar harus nggak dipindahin. harus dipindahin dan itu susahnya Itu setengah mati, nempel. gampang Nempel. rusak. Ya, nempel di layar kan soalnya. Kayak gitu-gitu. Memang itu Terus ada dia salah satu cara Apple ngejawab right to repair itu
dia ngebolehin third party buat beli alat-alatnya kan. Ya. Nah alat-alatnya juga ternyata nggak sebagus itu, katanya banyak beberapa ya alat juga yang nggak terlalu kepake tapi harus dibeli sepaket kayak gitu-gitu. Kayak yang apa buat roll layar gitu itu buat apa katanya. Terus ini juga katanya ada yang nyampenya udah rusak terus dibalikin nggak boleh katanya. Ya itu masih questionable banget ya. Emang gue akuin di pihak Apple sendiri kan mereka ngomongnya go green tapi di sisi lain mereka sampah digitalnya, sampah elektroniknya banyak ya. E-waste-nya kan banyak. Ngomongin demi mencegah e-waste kan kayak headset nggak dikasih charger nggak dikasih headset, apa tapi mereka bikin headset yang wireless terus baterainya juga nggak bisa diganti kan. Iya. Itu mah dilem lagi kan. Iya. Kayak AirPods kan itu dilem terus sekali pakai kan, itu mah literally sekali pakai. Oh udah aja. Udah kan. Tapi yang gak gampang rusak juga sih harusnya mah. Enggak, ya. Gue udah pakai 2-3 tahun aman maksudnya. Cuman kan ketika ya itu baterai kan iya. Udah pasti mati pada akhirnya. Bahasa akuntansinya kan barang habis pakai kan, bukan ya barang susut lah. Iya. Barang yang disusutkan kan gitu kan. Mau setahun, mau 10 tahun lagi ya pasti ngedrop. Pasti rusak lah. Pasti rusak baterai mah gitu. Makanya yang gue seneng ngomongin baterai nih, nyambung lagi ke EU apa? Europe. Europe, iya EU. Setelah mengasih gebrakan kemarin harus USB-C, harus Type-C. Sekarang baterai harus bisa user replaceable. Nah, ini nyambung ke situ. Gue jadi inget. Itu tapi keren sih, EU tuh keren banget sih. Maksa kan? Iya, maksa. Itu mah kalau yang USB-C itu mah target ke Apple banget kan karena annoying gitu kan. Dia kayak laptop kabelnya beda sendiri. Laptop udah USB-C, iPad udah USB-C, headset udah USB-C, tapi iPhone tetap aja beda sendiri. Dengan alasannya teh kan udah nggak masuk akal gitu. Kalau mereka ngomong dulu kan dari pin 21 pin kan dulu yang gede pindah ke Lightning kan emang alasannya benar gitu kan, speednya naik terus jadi reversible segala macam, tapi kan itu Lightning itu udah teknologi 12 tahun yang lalu gitu sekarang dan nggak dikembangin lagi dan nggak berkembang gitu. Kalau gua akuin kalau si Apple-nya dikembangin lagi Lightning gitu, mereka bikin proprietary lagi lah yang speednya bisa ngalahin USB-C, si Euro pasti nggak akan masalah. Cuma kan ini kayak mereka ngekeh gitu pakai teknologi udah 12 tahun dengan handphone yang super mahal, super bagus. Menurut gua sih menurut gua sih tetap masalah sih. Soalnya ya itu e-waste lagi. Ya itu balik lagi kan argumennya si Apple yang ngomongin anti e-waste tapi sendirinya gitu. Proprietary terus. Yang makanya gue kayak mikir tahun depan kemungkinan gue bakal ganti karena ngejar kabel. Type-C-nya ya. Kayak kabel kan, wah lu bayangin lu kayak gue kalau misalnya kayak kemarin traveling bareng mertua aja gitu kan, bawa charger tuh pasti minimal kabelnya 3. 3 gua. Apa aja tuh? Satu kan USB-C, satu Lightning, satu lagi pasti buat buat jam. Oh, beda lagi ya? Jam kan dia wireless pakai puck. Oh, yang apa MagSafe gitu ya? Kayak MagSafe. Iya. Minimal 3 gua. Karena ya gua Apple user gitu ya. At least kan kalau dari situ gua bisa minimal buat ke handphone tuh gue nggak pusing gitu. Pokoknya kayak di mobil charger tinggal pakai Lightning pakai USB-C aja kan gitu kan. Mau kemana pun tinggal USB-C. Kayak sekarang power bank gue isinya minimal kabelnya 2 kan. Satu macam-macam ya. Minimal 2 kalau nggak 3 kalau di power bank gue. USB-C, USB micro ya. Yang sebelumnya. USB micro sama Lightning. Itu ya kan ribet. Ya lumayan kan lu ngilangin Lightning kayak annoying. Itu keren sih, tapi 2027 ya itu masih lama. Yang baterai. Kalau yang Type-C udah ya. Tahun ini ya. Ya yang iPhone sekarang, iPhone yang nanti September. Oh iya. Begitu, Will. Jadi gimana komentar lu? Ya, nah, yang 2027 itu kan aturannya tuh harus bisa
semua elektronik ya bahkan ya. Iya. Bukan Semua elektronik yang berbaterai. Yang handheld, semua elektronik handheld yang berbaterai. Berarti laptop enggak. Kayaknya enggak ada laptop. Kalau Switch berarti iya. Iya, Switch, HP, Switch konsol handheld sama semua yang bisa semua yang handheld pokoknya yang bisa dipegang tangan. Iya. Itu harus bisa user replaceable. Baterainya harus bisa user replaceable. Nah, itu tapi kan itu juga kayak itu dipermasalahin juga kan sama orang, sama YouTuber. Kenapa laptop enggak? Nggak tahu. Beda kayaknya beda hukum atau beda kategori mungkin. Kapan teh hukum mulai berlaku? 2027. 3 tahun lagi. Kasih waktu 3 tahun lah. Maksudnya kan suruh mereka ngedesain segala macam. Tapi itu keren banget sih si Gue seneng sih itu Iyo keren banget. anjir Hebat. Itu beneran bikin sesuatu aturan yang emang beneran bikin maju gitu. Iya karena Yang beresin, ngebenerin gitu. Kalau hater ini. Apa? tapi kan lo kayak Samsung. Tapi kalau baterai mah kayaknya semuanya pusing. Lu semuanya pusing handphone sekarang baterai. Iya. bisa replace. Cuma kan yang dulu nggak bisa diganti tuh iPhone. Apple, iya. Kabel Itu dari dari USB awal. itu kan. Itu Kabel udah, sama udah kabel. musuhin Apple banget sih Kabel itu. mah sampah lah itu Apple gue udah punya sampah bisa nih. Apa namanya? Dick move. Nah kayak handphone kan sekarang handphone 1 juta 2 juta juga nggak bisa dibuka kan. Bisa. Bahkan. Tapi sekarang si ini nih siapa si Nokia bikin Nokia G22 apa kalau nggak salah apa? Ya Nokia mah. Dia bikin yang dia kerja sama iFixit, Oh iya, bikin HP yang bisa semuanya bisa, bisa dibenerin sendiri, bisa dilepas. Tapi Nokia sih. Aduh, Nokia. Android. Hah? Android base. Nokia Android. Iya, Nokia teh udah turun banget. Oh iya, sekarang Orang-orang. zaman sekarang udah nggak kedengeran apa-apa sih Nokia. Iya, sekarang dia ngeluarin produk juga gua ada. Bukannya Nokia. Iya. Sama kayak itu kan kayak framework juga. Kalau framework emang dari awal bikin laptop konsepnya kayak gitu. Tahu nggak lu framework? Dia sekarang baru ngeluarin yang AMD-nya yang Ryzen. Laptop tapi semuanya bisa benar-benar modular dan bisa dilepas. Mainboardnya bisa di-upgrade. Kayak gitu-gitu. Ininya lu bisa lepas semua. Ya. Keyboardnya bisa lu lepas. Bahkan pinggirnya pun lu si ininya nih. I/O-nya tuh bisa ganti-ganti. Misalnya lu nggak butuh Pure modular lah. iya, pure modular. Kayak rakin PC sendiri. Iya. Ya, tapi laptop. Itu laptop. Lu nggak butuh headset si modul headsetnya lu cabut ganti Iya, USB-C gitu. Iya. Terus kenapa jadi ke framework? Ya itu maksudnya Ini itu, juga kerja sama iFixit. ya. Salah satu persamaannya mungkin Nokia dan ini. Cuma kan orang-orang di YouTube jadi mereka ngebahas kan sebenarnya definisi user replaceable baterai itu seberapa jauh. Iya. Karena kan kayak sekarang Nintendo controller itu aja tuh Pro controller Nintendo Switch. Coba ambil. Ambilin lah. Ini kan controller ini kan sebenarnya baterainya kan di sini. Dan ini style baterainya kan style baterai zaman dulu kan yang bisa lu cabut 3DS. lah. Ya, Baterai 3DS nggak usah Lithium. dipakai. Hah? nggak kabel kan, nggak pakai kabel sama sekali, lu tinggal kan pernah waktu gua buka. Ada besinya gitu loh, tinggal plug digituin aja. Iya, tinggal diangkat doang kayak handphone zaman dulu lah, Iya. baterai Nokia zaman dulu kan, Iya. tinggal diangkat. Nah, ini kan cuman lu buka sekrup di sini, ini buka udah bisa dilepas kan. Iya. Gitu. Nah, ini sebegini enggak? Menurut gua sih segini cukup. Segini cukup kan. Nah, lanjut lagi ke Steam Deck. Kayak Steam Deck kan itu lebih rumit kan. Iya. Kalau kata gue kayak si Steam Deck itu udah hampir Steam Deck juga kayaknya se-Steam Deck lah. Dia kan tinggal Nah, buka cuman- sama kabel kan. Nah, masalahnya Steam Sama Deck-nya di lem. di lem, Nah, itu. yang masalah itu Lemnya itu lemnya. harus di yang ada tab-nya itu loh. At least kalau kata gue daripada di lem, mending di sekrup. Kalau sekarang kan kayak si framework kan Framework di sekrup. sistemnya di sekrup. Buat gue yang bisa. Kalau mau di lem mungkin kayaknya ini kan laptop ya, di skrup nggak apa-apa, maksudnya banyak skrup. Kalau HP di skrup maksudnya kalau Kalau banyak lubang. Nah, menurut ini gua sih- lanjutannya ke handphone. Ke handphone itu yang definisi yang gua tahu ya, yang modern handphone yang masih bisa di replace itu paling mentok kan dulu S6 Oh, udah lama banget. Galaxy. Ya, yang banget. S6. Emang sebenarnya kan handphone tuh dari bisa jadi nggak bisa kan? Iya. Alasannya kan karena Supaya space, slim. biar lebih tipis.
Walaupun gue yakin. Tapi ya bisa-bisa aja sih sekarang lu bikin sebenarnya mah Iya. gitu. Tapi yang pasti kalau mau bisa dibuka belakangnya nggak bisa kaca. Nah, iya. Iya. nah pertanyaan berikutnya sebenarnya bisa kaca kalau sistemnya sekrup kayak iPhone. Kalau di sekrup nggak bisa tahan air. Kan yang sekarang tahan air. Sistemnya sekrup. Karena lo mau buka belakangnya kan harus buka sekrupnya dulu. Tapi iPhone pernah lihat orang lihat bongkar iPhone nggak sih? Sekrup Ya. itu tuh cuman kayak penahan Penahan doang, doang. sisanya Sisanya lem. Iya. Nah si lemnya itu. Mereka kan kalau lem Ya, kan katanya lu lemnya diganti sekrup kan? Iya. tapi kan sebenarnya kayak lo Samsung S6 inget nggak? Itu mah tinggal buka belakangnya aja kan. Dan itu tahan air kan? Enggak. Tahan air. Tahan air gitu. Tahan air. Cipratan kali. Iya, Air, cipratan. air. Lem. Galaxy S6 spek. Kayaknya enggak deh. Dia enggak kayak IP ratingnya gitu nggak ada deh. Apa Note ya? Lupa gua. Soalnya nggak mungkin. Kan itu justru lem yang bikin tahan air. Singkat gua teh ada yang jadi si plastiknya tuh ada karetnya. karetnya. Tapi IP ratingnya mungkin nggak Di bawah bisa. itu sih. Iya. Ya, bisa pasti segitu. Iya, nah itu mungkin di situ sih menurut gua mah. Tapi kalau misalnya lo sistemnya sekrup bisa nggak sih sebenarnya? Kayak ini karet terus lo buat ngenceng itu kayak sekrup. Nggak bisa. Wah, kalau di HP kayaknya susah udah ya ya pasti sekrup bolong. soalnya kebanyakan bolong sama sekrup kan ada ketebalan dan panjang. Nggak bisa banyak sekrup tuh. Sekrup sekrup ini kan sebenarnya banyak sekrup kayak heatsink sama Iya. segala- Tapi itu kan kecil pisan. iya kecil pisan. Sedangkan kalau misalnya Kalau mau user replaceable teh enggak misalnya kalau mau nge-sekrup sama casing itu tuh harus panjang berarti kan. ya Gue sih, Setebal apa? gue sih penting gak penting justru ganti baterai. Ya biasanya kalau kita pakai normal 5 tahun juga masih kuat ya sebenarnya ya. Ya sebenarnya 5 tahun kayaknya performa lu lebih turun Nah, duluan daripada baterainya. sekarang gitu, average kalau tuh pakai kayak 3 normal ya. tahun deh. Hah? Average 3 tahun mentok ganti Wah, baterai. 5 tahun. 5 kok. Kayak sebenarnya HP, at least HP flagship itu diukurnya 5 tahun sih. Ukurnya 5 tahun. Iya. Ya biar muter pasar juga sih. Iya. heeh. Ya, Tapi ya sekarang kan iya, masalahnya kalau yang pemerintahan gitu e-waste ya. Mikirnya apalagi Mikirnya negara-negara e-waste. maju di sana. Mikirnya udah e-waste kan. Jadi jangan lu beli sekali pakai. Iya, gitu. jangan terlalu kalau bisa 10 tahun lu pakai gitu kan pengennya mah. Nanti udah Terutama ekonominya kayak- turun sendiri, dia pusing sendiri. Terutama kalau kata gue kayak iPhone sih, kayak iPhone sendiri kan lu emang si spek dalamnya sendiri kan kayak lu buat 5 tahun deh beneran masih bisa ngejar gitu. Iya. Hah? Bisa sih. Iya, Bukan yang di downgrade sendiri dari si softwarenya ya? enggak. Kan udah. Kan nggak boleh, udah ketahuan. Ya waktu iya, dulu, Dulu kan kayak ketahuan gitu. terus jadinya enggak. Sebenarnya Ada ya opsi untuk enggak lah istilahnya, mereka ngasih kayak setting gitu mau diturunin nggak biar baterainya tahan apa enggak, ada on off-nya. Oh iya, Kasih ada kayak ada, Itu ada. biar baterainya tahan ya. Biar baterainya lebih nggak ngedrop. Mereka tuh ngejar gitu. Makanya sekarang jadi ada battery health. Kalau battery health lo udah di bawah 75%, nah dia ada opsinya mau di throttle nggak, diturunin nggak si kecepatan itunya biar baterainya lebih hemat lah. ya sebenarnya kalau kita ngomongin 5 tahun mah semua flagship nggak iPhone doang juga ukurannya udah 5 tahun sih. Kalau Samsung baru-baru kok kata gua kayak Samsung dulu zaman Note 10 mah masih rada berat ya buat ngejar ke sekarang. Enggak, temen gua pakai Note 10 sekarang masih Tergantung bagus-bagus aja. kebutuhan lah. Ya kalau lu buat ya tergantung kebutuhan sih. Tapi ya 5 tahun. Main Genshin juga masih lancar-lancar aja dia. Ya, tapi kan speknya low. Enggak, lu Enggak ya? medium. Bener-bener. Iya, ini mah benar-benar pengen menjatuhkan Android aja. Gua udah sejujurnya gua udah terakhir gua megang flagship Android tuh Note Note apa ya? Note 8 8 apa 9 ya? Enggak tahu. Note 8 terakhir gua megang Android tuh Note 8. Sama ini sih. Ini kan cuma kan gua nggak bisa ngomong, ini kan hitungannya baru setahun. Itu apa? Poco F5 GT. Oh. Yang apa? Itu flagshipnya Poco bukan? Ya, Snapdragon 8 Gen 1. Oh. Baru setahun. Baru setahun. Tapi karena krisis chip kemarin jadi yang sekarang yang baru-baru pun pada pakainya ini kan Gen 8 Gen 1 gitu.
Ya nggak tahu sih, cuman lu kalau lu suruh milih lebih milih baterai nggak bisa lu ganti tapi tahan air banget, atau tahan air aja tapi baterainya bisa lu ganti. Kalau buat gua pribadi sih kayak tahan cipratan cukup sih, nggak butuh IP rating berapa gitu, nggak butuh sih. Kalau sejauh pengalaman yang gue pakai mah gue nggak perlu baterai diganti sih. Kalau gua mendingan baterai ganti daripada tahan air. Ya soalnya gue belum pernah ganti baterai. Ya gua juga, Iya. gua juga seumur punya HP nggak pernah berganti baterai. Iya sih. Bahkan dari pakai HP yang nggak flagship pun nggak pernah ganti baterai. Iya. HP-nya udah keburu lemot duluan daripada baterainya drop duluan sih gue mah ya. Iya. Benar Dulu. sih. Oh dulu soalnya zaman si Note itu gue pakainya beli baterai satu, terus karena gue beli baterai ekstranya itu dapat yang charger yang di luarnya tuh, tau nggak lo? Oh iya. Jadi- Zaman dulu ada kayak gitu. Jadi gue kayak tinggal colokin. Kayak dulu mah kamera digital. iya yang bentuknya tuh kayak dompet, jadi lu bisa buka, lu masukin baterainya terus lu bisa colokin. Iya. Nah itu teh karena dulu kayak gitu, jadi gue nggak pernah beli baterai bank ya. Power Power bank. Pas gue lagi error ini. Ya gue nggak pernah beli power bank, jadi ya udah pakai itu. Habis tinggal cabut ganti. Iya. Itu jadi cas. Itu ada fungsi itunya sih sebenarnya, ngebuka ke situnya sih. Iya, enak sih kayak gitu sih, bisa kita Beli enak baterai sih. 2 kan. Iya. Tapi kan minusnya kan jadi banyak. Iya. Ya itu teknologinya sama jadi- desainnya. Jadi tebal, Iya. terus nggak tahan air, Nggak tahan air. gitu. Ya ada pro kontra lah, cuman kalau emang Sama ya, kan naruh baterainya berarti kan harus di tempat Lu- yang di terakhir kan. lu tahu- biar bisa diganti. Tahu si LG nggak dulu? Nggak bisa ditaruh di tengah di antara komponen-komponen oh lain. iya harus Iya, ada harus khusus. Iya. Lu tau LG nggak dulu? LG yang mana? Gue lupa LG apa ya, tapi dulu pernah. Jadi si ini teh bawahnya ganti baterai tuh bisa diganti baterai tapi tahan air, terus dia bisa ganti baterai tuh bawahnya bisa dilepas. Jadi kayak tutup. Oh. Jadi cuma segini, ini Iya, tuh iya, bisa iya, lepas. iya. Kayak Ini kan remote AC, ngomongin apa sih? nggak jadi ada casing di luarnya gitu loh, kayak dulu Nokia juga ada tuh yang kayak gitu. Kayak apa sih nama? Jadi Ada, si casing luar teh ini ada bagian segini tuh lu bisa cabut, jadi geser ke atas, terus ini bisa dicopot, jadi baterainya teh nempel ke sini. Ketika lu mau masang teh tinggal di slide gini, masukin baterainya ke dalam. Jadi HP-nya itu dia di casingin lagi gitu, casingnya yang tahan air. Ya, gitulah kurang Kalau lebih. kita casingnya HP-nya bugil gitu, elektroniknya kelihatan kayak ya kayak inilah. Ada dulu si Nokia zaman dulu. Nah, ini LG G6. Dia sistemnya gini. iya. Anjing gue baru nonton iklannya ini Nah, ini. di sosmed. Ya udah lu nanti enggak. Lu edit masukin gambar. Males. Intinya gini, ini tahan air. Ini modular, Iya. kan bisa pasang segala macam kan. Enggak modular. Iya. Ada yang modular tapi kayaknya bukan ini deh. Yang beda modular deh. beda lagi. Ini Ada, ya. sistem ini gue seneng karena ini handphone Ya paling kayak air. diginiin sih kayaknya. Lu mau belakangnya mau kaca bisa. Iya, heeh. Cuman ya jadi gede. Gede. Kalau kata gue sih Gede, tukar gede dikit nggak masalah sih sebenarnya. Enggak bisa, kata gue sih. Gue paling benci soalnya kayak dulu handphone yang iPhone 5 zamannya 5 teh ngejar tipisnya setipis-tipis banget sampai yang iPhone 6 bisa lu giniin. Iya, dia sampai patah ya. Ya itu kan mah bahannya aja sih. Bukan salah desain tipisnya sih, salah Salah desainnya bahannya aja, sih. ya. Salah bahannya. Nggak pakai tulang kan dia. Iya. Bodohnya tuh. Bisa gitu nggak pakai tulang. Nggak kepikiran gitu. Ya macam-macam sih sebenarnya. Iya. Nah, tapi jadinya inovasi lagi. Kalau sekarang udah mandek kan. Iya. Pokoknya ya bikin handphone ya Belakangnya kaca. atau plastik tapi yang nggak bisa copotin kan ya gini aja slab gitu kan. Iya, depannya layar udah. Hanya layar udah jadi. Bahkan kayak si Xiaomi Poco gini kan layarnya depannya hampir semuanya sama. Ini sama Note apa gitu kalau nggak salah. Sama apa lagi teh? Kayak gue mau beli screen guardnya sama, ada ukurannya sama. Ya udah layarnya pokoknya layarnya begini aja, cuma beda tuh beda belakangnya, beda kameranya doang. Iya. Sebenarnya ya kalau
Supaya layarnya murah sih. nggak Ya, supaya mahal, murah. nggak jelek juga ya nggak apa-apa Iya, nggak sih. apa-apa. Ngejar produksi juga kan. Iya. Produksi Emang pasarnya kan dia Ya pasar itu untuk apa? Untuk mengurangi cost macam-macam. ngurangin cost. Ya kan lo beli grosir lebih murah daripada beli Iya. ecer. Gitu. Ya desainnya juga nggak usah beda-beda kan. Jadi ya udah beli satu desain ini untuk semua spek HP gitu kan. Ya. Jadi dia nggak usah R&D-nya, nggak usah banyak kerjaan. Makanya bisa murah. Ya gitu sih. Ya, Ya. cukup lah. Cukup lah. Oh, terakhir lah Apa? Microsoft. Apa lagi anjir? Kemarin kan akhirnya udah go. Udah Cuman beres. ya karena Oh, iya, COD ke ini kan PS kan. Iya, jadi akhirnya Sony menyerah, mau akhirnya nandatanganin. Tadinya padahal si Microsoft udah baik kan, maksudnya semua game Activision ya nggak ada perubahan gitu, bakal masuk kayak dulu. Ya coba kepemilikannya doang. Cuman kepemilikan ya, Microsoft. tapi sekarang karena udah rese gini dia jadi dealnya khusus COD. Well, Sony. dan gue ngedenger yang si podcastnya si Forge kan, yang orang Amerika yang ngikutin persidangannya. Dia Si ngomong, Tom Warren. dia ngomong si Nintendo, si Microsoft ini dari awal beli Activision Blizzard tuh bukan ngejar COD-nya, justru dari awal tuh ngejar Candy Crush. Karena si prinsipnya si Microsoft itu kan cloud gaming sama mobile gaming is the future kan. Pasar mereka buat konsol gaming kan udah ada, tapi buat mobile gaming kan mereka nggak ada, ya. belum ada. Buat ngisi kosong itu ya. Isi kosong. Itu sebenarnya yang mereka kejar di mobile gamingnya. Karena apa, Candy Crush. Duitnya ya King kan. Jadi ngejar ke situ, dan si FTC malah fokusnya ke COD. Yang udah pasti udah COD mah mau dimonopoli, nggak akan dimonopoli. Rugi aja Ya, kalau. rugi kalau dimonopoli. Iya. Kalau Candy Crush justru kan Candy Crush mah dimonopoli. Iya. Kan mau iOS, mau Android, dan tetap duitnya ke Microsoft kan gitu. Iya. Nah itu kan ya apa, in-app purchase kan. Iya. Ya sebenarnya itu kan keputusan hakim, si FTC-nya emang mempertimbangkan apa yang bisa terjadi kan. Iya. Iya, tapi Monopoli apa yang mereka bisa ngomong, terjadi kan. mereka ngomong si FTC itu salah angle. Iya, cuman bukan salah sih kata gue sih. Ya emang harus dipertimbangkan. Cuman kan itu kan yang mutusin angle-nya justru hakimnya kan. Enggak, yang memutuskan yang nuntut si FTC. Iya, tuntutan. Yang mutusin kan hakim sebenarnya. Yang enggak, maksudnya kan yang dulu di persidangan tuh mau ngomongin Candy Crush, mau ngomongin COD, mau ngomongin Blizzard. Itu kan urusannya FTC. Mereka yang ngasih argumen. FTC-nya yang ngasih masalahnya COD. COD takut di ini kan. Takut di monopoli. Walaupun tujuan si Microsoft-nya kan bukan akan di monopoli ngapain gitu kan. Iya. Sebenarnya kelihatannya bukan ke situ gitu. Cuman kan si FTC kayaknya mikirnya bisa dimonopoli, takutnya dimonopoli. Iya, kemungkinan yang terjadi lah. Iya, kemungkinan. Kalau yang ngejudge nggak akan lah, ini mah nggak usah takutin ya, hakimnya sih mestinya kata gue. Si hakimnya kan ngomong, iya. Microsoft sendiri kan peringkat ketiga kalau console war sekarang. Iya. Baru paling bawah. Paling bawah. Malah kebalikan dari monopoli kan, justru yang ngasih ya udah ngepur gitu kan. Bahasa Indonesia emang ngepur gitu ya udah. Ya tapi kan bisa jadi monopoli sih. Bisa jadi monopoli. Ya. Ya makroekonomi sih pusing. Sama ini ya, karena akhirnya CMA ngasih kesempatan memperpanjang urusan sama CMA UK. Jadi di deadline transaksinya diperpanjang. Udah sih gitu aja. Tapi ya pada akhirnya kebeli sih pasti. Kebeli kok kata gue sih. Ya kalau enggak nanti ya, misalnya CMA masih rese ya cabut aja dari UK. Pindah ke. Cuma balik lagi sih. Gue takutnya kayak gini kasusnya kasus Disney sih, balik lagi. Disney ngomongnya kan ya udahlah biar bisa crossover lah sama X-Men, dibeli kan franchise X-Men, Spider-Man juga ya kasih lah. Bisa gue rusak nih. Ujung-ujungnya dirusak kan semua kan. Ya itu mah gimana handle itu ya. Beli Star Wars, Disisipin agenda pelangi semua. Iya. Oh, ya itu. Ngomongin itu terakhir. Apa? Snow White udah bocor kan fotonya? Nggak tahu. Itu yang grup. Yang gue kasih fotonya. Snow White nanti aja lah. Ya udah. Ini udah PS Spider-Man. Belum. Apa?
PlayStation Akhirnya lah ya. N. Ya. Oh ada limited edition. Lumayan bagus sih. Akhirnya lah ya, kontrolernya oke lah. Kontrolnya desain faceplate-nya juga lumayan lah. Batas kita terima. Akhirnya ya. Nah, kita ngomongin ini lumayan. Sama desainer Xbox ya boleh lah magang Iya. di sini lah. Ya udah boleh lah sekarang magang. Sekelas magang ya. Kontrolernya lihat deh. Akhirnya ada yang bisa diterima lah. Oke, fair lah. Ya, ini juga lumayan lah. Faceplate-nya. Kerasa gitu, Venom. Iya. Enggak cuman gampang Spider-Man gitu. Ditempel di stiker sablon. Sejujurnya ya kalau ini controller deh yang merahnya nggak ada jadi hitam semua terus ada lambang Spider-Man kayak gitu itu udah bahasa desainnya Sony banget ya. Iya. Tinggal Biasanya kan tempelin. Sony kan Iya. Makanya ini agak ada Udah corak merahnya udah oke. Udah hitam sama putih aja anjir warnanya udah lumayan nih gitu kan. Ya walaupun ini nggak ada merahnya gitu kan cuma hitam sama putih doang. Lumayan Bagus lah. ya gitu Iya, lah. gitu. Tapi Gue masih mikir mau lihat yang Starfield sih pengen beli. Mahal sejuta Oh, setengah. 1,5 juta. Ya emang segituan sih. Ini cakep banget Iya, anjir gue udah lihat emang keren di banget. YouTube. Emang keren gue banget. keren dari dulu juga. Iya. Ini doang baru. Iya ini. Sony akhirnya bisa diterima desainnya. Tapi lu Sekian lama. bisa beli nggak sih ini si kerannya? Bisa. Ini semuanya bisa Dijual beli terpisah. Oh, oke. Plate-nya sama kontrolernya bisa dijual terpisah. Karena begitu ya, mau jualan plate ya si Sony teh. Terus keduluan sama di brand. Terus ngambek. Ngambek di brandnya dihajar. Oke. Sip. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa kita ada YouTube. Kalau yang nonton yang dengerin audio kita ada YouTube, ada videonya. Kalau yang mau dengerin audio ada di Spotify dan di studio podcast lainnya. Aplikasi-aplikasi. Nggak tahu lu yang upload Studio. aplikasi ada di aplikasi podcast lainnya buat mau yang denger Battery audionya. Battery bank. Apalagi ya, jangan lupa komentar, subscribe di YouTube. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Saya Heri. Salma. Willy. Bye bye.